Sobat Digivestasi, kita berjumpa kembali di channel YouTube Digivestasi. Sobat Digi, KTT G20 Bali telah berakhir pada hari Rabu 16 November lalu. Dan Presiden Indonesia, Joko Widodo telah menyerahkan estafet presidensi G20 tahun depan kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi. Konferensi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini telah menetapkan beberapa hasil kebijakan ekonomi ke depan. Apa aja sih kebijakan ekonomi hasil dari gelaran KTT G20 ini? Pertama, terbentuknya Pandemic Fund yang telah terkumpul sebanyak 1,5 miliar US dollar. Kedua, pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sebesar 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Ketiga, Energy Transition Mechanism khususnya untuk Indonesia memperoleh komitmen melalui program Just Energy Transition sebesar 20 miliar US dollar. Tak berhenti sampai di situ, di sela-sela perhelatan G20, beberapa negara pun tercatat memiliki komitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan Indonesia telah mengumpulkan komitmen investasi sekitar 8 miliar US dollar atau setara dengan 125 triliun rupiah selama gelaran KTT G20 Bali. Selain komitmen investasi tersebut, Bahlil mengatakan masih ada sekitar 10 miliar US dollar atau 156,8 triliun rupiah komitmen investasi yang masih dalam tahap penyelesaian. Wah, lumayan banyak juga ya Sobat Digi komitmen investasinya. Kira-kira investasi sebesar itu untuk apa saja sih? Berikut adalah rangkuman kerjasama ekonomi berupa komitmen investasi yang diperoleh Indonesia selama gelaran KTT G20. Pertama, kerjasama dengan Turki berupa produksi bus listrik serta kerjasama pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Kedua, kerjasama dengan China dalam bidang pelatihan sektor industri, ekonomi digital, promosi poros maritim dunia, pusat pelatihan dan riset tanaman obat, dan perluasan kerjasama bilateral ekonomi dan perdagangan. Selain itu, Indonesia dan China menyepakati kerjasama berkaitan dengan ekosistem mobil listrik dengan nilai kesepakatan senilai 78 triliun rupiah. Ketiga, kerjasama dengan Amerika Serikat berupa kesepakatan antara ExxonMobil dan Pertamina senilai 38,82 triliun rupiah. Keempat, kerjasama ekonomi dalam pembangunan MRT Jakarta bersama Inggris dengan nilai investasi 19 triliun rupiah. Kelima, kerjasama Indonesia dan Jepang dalam pembangunan MRT Jakarta fase 3 timur ke barat sepanjang 87 km. Keenam, kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pembangunan MRT Jakarta fase 4 Fatmawati Kampung Rambutan serta pengembangan LRT. Ketujuh, kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Blok Rokan dengan nilai investasi hampir 3 triliun rupiah. Sobat Digivestasi, demikian video kali ini. Dan tentunya kita berharap semoga semua kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara G20 ini bisa terlaksana sesuai kesepakatan ya Sobat. Dan pada akhirnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas. Kita bertemu dalam materi video selanjutnya. Yuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Terima kasih.